Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini saya tergerak hati untuk memberikan kesaksian tentang apa yang Bapak anggap sebagai berhala di hadapannya. Salah satu yang menjadi hambatan kepada anak-anak Tuhan yang memakai DNA murni untuk memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Sebenarnya Roh Kudus telah menggerakkan hati saya untuk bersaksi mengenai ini, tapi saya menangguh-nangguhkan karena saya berpikir ini hanya untuk diri saya sendiri. Namun sepertinya saya selalu diingatkan tentang patung, berulang-ulang kali tentang patung. Jadi Bapak Ibu, saya sebenarnya dan sememangnya lahir di dalam keluarga Katolik, dan saya itu tidak pernah tahu menyembah di dalam roh dan kebenaran, sehingga pada umur saya 25 tahun, oleh satu peristiwa dan kesaksian daripada teman saya, membuatkan saya itu bertobat bersungguh-sungguh, mencari Tuhan bersungguh-sungguh, dan dari situ saya itu haus akan Tuhan, rindu dijamah Tuhan. Dan dari situ saya mengikuti kelompok-kelompok doa, di mana mereka berdoa di dalam roh dan kebenaran. Betapa bersukacitanya saya pada ketika itu, seolah-olah sangat hidup. Berlainan pula apabila berada dalam ritus ibadah yang selalu diadakan setiap hari Minggu. Walau bagaimanapun, saya tetap menghormati hari Tuhan dan datang beribadah setiap minggu, karena seperti yang ada di dalam 10 hukum Allah, kita seharusnya menguduskan hari Tuhan. Memang benar dalam gereja Katolik itu ada patung Yesus, dan kami menganggap itu suci. Juga patung Bunda Maria ada di situ. Nah, dipendekkan cerita, pada suatu hari saya berdoa dan bertanya-tanya kepada Tuhan tentang apa saja, tetapi selalunya saya akan meminta untuk Dia memilihkan firman-nya itu, karena begitulah cara Tuhan berbicara kepada saya. Dan oleh karena saya juga tidak punya karunia penglihatan maupun apa saja karunia mendengar secara nyata, jadi oleh itu saya hanya membaca firman Tuhan dan mendengar kesaksian-kesaksian daripada saudara-saudari yang lain. Nah, oleh itu saudara-saudari, saya bukakan di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 9 hingga 10, dikatakan, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adalah tentang kebodohan pemujaan patung, dan Roh Kudus memberi pengertian kepada saya. Masakan roh Tuhan itu mau masuk dalam patung-patung yang daripada tanah-tanah yang dipijak-pijak manusia. Masakan Tuhan ingin tinggal di dalam patung kayu, yang kayu itu kita akan bakar untuk memasak maupun untuk kegunaan apapun, karena semua itu adalah ciptaan tangan manusia. Dan masakan Tuhan itu adalah benda mati. Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Allah itu Allah orang hidup, bukan orang mati. Oleh itu, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tidak usahlah kita tunduk hormat kepada apapun yang berbentuk patung-patung atau berdoa kepada patung-patung.
Bapa Yahweh juga tidak berkenan kepada penyembahan-penyembahan, apa-apapun yang berbentuk patung manusia yang diarak sambil memuji-muji, dan semua itu berhala bagi Bapa dan sangat menyakitkan hatinya. Baiklah, selama kita masih hidup ini, kita mau menyenangkan Tuhan, bertobat bersungguh-sungguh di hadapannya, dan mohon meraih belas kasihannya di detik-detik terakhir yang tinggal satu detik terakhir ini.